Melamar sebuah pekerjaan buat saya itu menjadi sebuah kenangan yang personal banget. Apalagi ketika kita pertama kali melamar sebuah pekerjaan untuk pertama kalinya gitu. Melamar sebuah pekerjaan pertama kali itu mungkin bagi saya hampir sama dengan pengalaman pertama waktu kita belajar coding gitu. Biasanya untuk proses belajar berikutnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu biasanya kadang kalau sudah lama banget susah diingat, tapi pengalaman pertama biasanya agak susah dilupakan gitu ya. Dan pada video kali ini saya coba akan share tentang proses interview, tapi sharing kali ini sama seperti vlog biasanya, jadi konsepnya bukan interaktif ya, tapi lebih ke cerita. Jadi teman-teman kalau mau nambahin tentang pengalamannya pribadi bisa tambahkan di kolom komentar, atau jika ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa ditambahkan juga di kolom komentar video ini, mungkin bisa saya balas gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irsad, Android developer. Jadi mungkin pada vlog proses interview kali ini akan spesifik ke pengalaman saya pribadi. Jadi ya lebih banyak untuk teknisnya itu tentang seputar Android. Tapi menurut saya secara umum kurang lebih sama ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen melamar sebuah pekerjaan pertama untuk seorang Android developer, mungkin video ini bisa sangat membantu. Tapi jangan lupa teman-teman juga cari dari channel lainnya atau dari teman terdekat, atau yang lebih dekat lagi adalah teman yang sudah kerja di perusahaan yang kita inginkan. Itu akan sangat membantu kita ketika akan melakukan persiapan untuk sebuah proses interview. Oke, selain membuat video kursus di Lasde yang bisa teman-teman lihat di websitenya Lasde ataupun Udemy, saya juga adalah seorang full timer ya. Full timer itu artinya ya kita bekerja untuk perusahaan dari pagi sampai sore gitu. Dan dari tahun 2017 walaupun tempatnya pindah-pindah, tapi ya paling tidak saya masih menjalani sebagai seorang Android developer sampai saat ini gitu. Dan di Last Day saya coba share pengalaman-pengalaman saya, apa biasanya saya temui, atau fundamental apa yang perlu kita perkuat sebelum kita masuk ke dunia kerja. Jadi untuk kursus yang bisa ngebantu teman-teman bisa cek aja di websitenya Last Day. Pasti saya taruh di deskripsi, jadi teman-teman bisa cek aja di situ gitu. Oke, sebelum masuk ke vlog inti cerita dari video vlog ini, mungkin ada dua video yang sudah pernah saya buat di channel YouTube ini. Yang pertama adalah tips membuat surat lamaran kerja gitu. Dan ketika bikin video itu kebetulan itu selang beberapa bulan ketika saya melamar di sebuah pekerjaan terakhir saya gitu. Jadi itu adalah versi surat lamaran yang saya buat saat ini. Jadi mungkin jika ada teman-teman yang pengen membuat surat lamaran yang simple tapi juga to the point gitu, butuhnya apa, mungkin video itu cukup membantu. Dan juga saya share sedikit tentang gimana cara kita tips untuk negosiasi gaji kalau memang kita belum punya pengalaman negosiasi gaji sebelumnya. Jadi menurut saya itu juga penting ya. Kemudian satu lagi adalah video tentang siap kerja menjadi seorang Android developer. Jadi di situ saya menjelaskan tentang pentingnya development cycle. Kalau menurut saya untuk pengalaman kerja pertama kali kita, itu yang paling penting tuh sebenarnya bukan jago expert dalam sebuah fitur tertentu, tapi gimana cara kita memahami sebuah development cycle dari awal sampai akhir gitu. Gimana caranya kita create new project kalau di Android itu sampai kemudian aplikasi tersebut bisa ada di Play Store, dan gimana cara kita memperbaikinya gitu. Terlepas apakah cara yang kita lakukan best practice atau tidak, tapi ada besar kemungkinan ketika kita masuk itu kadang ada timnya, kadang memang kita masuk sebagai single developer yang mana ya kita bertanggung jawab penuh atas apa yang kita kerjakan. Jadi penting sekali tahu development cycle dari awal sampai akhir buat kita sebelum melamar sebuah pekerjaan. Jadi dua video tersebut mungkin bisa teman-teman tonton dulu, atau bisa juga ditonton setelah nonton video ini juga tidak masalah. Saya coba taruh nanti linknya di deskripsi video ini gitu ya. Oke, kali ini saya akan cerita tiga tahapan proses interview secara umum gitu. Jadi banyaknya interview itu seperti apa sih, atau apa saja step by step yang akan kita hadapin gitu. Dan ini mungkin tidak relevan untuk semua orang gitu, tapi paling tidak
ini adalah beberapa persiapan yang mungkin teman-teman perlu siapkan sebelumnya sebelum menjalani sebuah proses interview gitu. Dari beberapa interview saya coba tarik kesimpulan, terus saya coba buat 3 tahapan interview ini. Kita langsung mulai dari yang pertama. Tahap interview yang pertama adalah interview saja gitu, atau saya lebih bilangnya interview personality atau wawancara tentang kepribadian kita. Biasanya ini dilakukan oleh seorang HR gitu, atau human resource, atau kalau teman-teman ngelamar pekerjaan melalui hiring partner, maka interview ini pastinya dilakukan oleh orang-orang yang non teknis gitu. Jadi dia biasanya nanya kebiasaan kita, sekarang status kita gimana, sebelumnya bekerja di mana, terus kemudian atau pengalaman kita secara umum itu apa. Itu interview yang pertama. Ketika interview yang pertama ini teman-teman lolos, teman-teman akan diberikan sebuah dokumen test code gitu, atau tes untuk melakukan coding, dan ini adalah tahap interview yang kedua. Jadi tahapan interview yang kedua adalah teman-teman melakukan tes gitu, atau tes coding, dan biasanya teman-teman akan diberikan sebuah dokumen yang berisi tentang user story atau kasus apa yang harus teman-teman buat. Biasanya itu berupa dokumen, entah dikirim menggunakan file via email atau langsung teksnya saja, bisa saja langsung menggunakan chat via WhatsApp gitu ya. Biasanya ini tuh berisi tentang story atau kasusnya, kemudian teman-teman akan diberikan link API juga, terus kemudian untuk durasi biasanya 3 sampai 5 hari. Tapi menurut saya ketika ada tes seperti ini, ya teman-teman pastinya kerjakan secara maksimal dan secepat mungkin dikirimkan gitu ya. Karena kita ketika interview gitu, ya kita mungkin berasumsi saja bahwa yang interview itu bukan hanya kita gitu. Jadi semakin cepat kita memberikan test code, mungkin semakin cepat proses reviewnya gitu. Karena kalau di akhir-akhir kan biasanya ada para interviewer yang lain atau pelamar yang lain yang juga test code. Jadi mungkin reviewnya kurang maksimal ketika dibarengin sama banyak pihak. Dan itu juga asumsi saya, jadi bisa salah dan juga bisa benar. Tapi menurut saya lebih cepat, lebih baik gitu ya. Terus kemudian aplikasi apa yang biasanya dilakukan ketika test code? Sepengalaman saya sebagai seorang Android developer itu biasanya teman-teman akan membuat sebuah katalog. Katalog ini bisa berupa item atau item fashion seperti baju gitu. Terus kemudian ketika diklik dia akan menampilkan halaman detailnya gitu, menampilkan gambarnya yang lebih besar, terus deskripsi yang lebih lengkap, mungkin ditambahin dengan harga atau ukuran dan lain sebagainya. Intinya 2 halaman itu. Atau kalau tidak aplikasi katalog semacam ini, biasanya teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah aplikasi untuk melakukan login dan register. Jadi teman-teman membuat sebuah aplikasi yang berisi form untuk menginputkan data user, kemudian bisa melakukan login. Kemudian setelah berhasil register kemudian login, itu sesi ketika login itu disimpan, kemudian ketika kita buka lagi aplikasinya, teman-teman tidak perlu lagi melakukan login sampai teman-teman melakukan logout gitu. Jadi kurang lebih 2 aplikasi itu yang secara umum ya, yang cukup sering saya hadapin ketika melakukan interview sebagai seorang Android developer. Dan di samping 2 kasus tadi, biasanya akan ditambah satu lagi kerumitan yang mungkin teman-teman kalau belajarnya tidak terlalu jauh gitu, mungkin ini akan sedikit menyulitkan. Biasanya kerumitan ini diantaranya ada desain pattern. Biasanya selain membuat sebuah katalog atau login register, itu teman-teman diminta untuk menggunakan desain pattern tertentu gitu. Kalau di Android mungkin teman-teman akan bertemu dengan MVVM atau MVP gitu. Kalau misalkan di Flutter mungkin tentang state management, apakah menggunakan block, provider dan yang lainnya gitu. Pasti ada hal tersebut gitu. Terus biasanya teman-teman juga akan bertemu dengan token, yang mana autentikasi token seperti ini. Kalau di tutorial itu tidak semua tutorial akan ngebahas tentang autentikasi token di bagian mobile apps. Atau teman-teman akan ditambahkan lagi untuk menggunakan sebuah external library atau third party seperti Firebase misalkan. Jadi mungkin teman-teman akan disuruh membuka sebuah katalog, kemudian tapi proses login registrasinya teman-teman diminta untuk menggunakan Firebase. Bisa juga kerumitannya ada pada hal tersebut. Tapi biasanya
ketika kita diminta memang akan ada satu kerumitan di luar kita cuman menampilkan API terus kemudian melakukan input data. Pasti ada satu hal lagi yang kita diminta untuk melakukan sesuatu yang lainnya gitu. Setelah melakukan test code, biasanya dari test code ini teman-teman akan dihubungi kembali. Jika tidak dihubungi ya berarti anggap aja teman-teman udah nggak lolos gitu ya. Jadi ya kalau bisa ya teman-teman prepare aja kira-kira untuk kemungkinan yang terburuk juga. Kalau teman-teman nggak segera dipanggil ya berarti teman-teman siap-siap untuk segera cari tempat melamar kerja yang lain gitu. Nah, ketika test code ini selesai, biasanya teman-teman akan dihubungi kembali oleh HR atau orang yang menginterview teman-teman pertama kali gitu. Untuk melakukan janjian atau di email bisa via WA, bisa telepon gitu ya. Untuk interview tahap ketiga yaitu interview user. Nah, ketika interview user ini teman-teman akan dipertemukan biasanya minimal dengan rekan kerjanya. Dengan siapa teman-teman nanti akan bekerja. Kalau tidak rekan kerja biasanya dia adalah seorang senior atau tim lead pada divisi tersebut gitu. Atau juga bisa juga mungkin sekelas tech lead atau CTO gitu bisa juga gitu ya. Jadi intinya orang-orang yang akan ngobrol seputar pertanyaan teknis gitu. Seputar pertanyaan coding, seputar tes coding yang teman-teman lakukan atau pengalaman menjadi seorang programmer di pekerjaan sebelumnya, ataupun kalau teman-teman nggak punya pengalaman pekerjaan biasanya ditanyain pernah membuat portofolio atau aplikasi pribadi apa saja yang teman-teman lakukan. Nah, ketika selesai melakukan interview user ini biasanya nanti teman-teman akan diberitahukan bahwa maksimal nanti 2 minggu teman-teman akan dihubungi kembali. Dan biasanya 2 minggu ini yang cukup apa ya, kalau kita berharap banget sama pekerjaan tersebut, maka 2 minggu itu kan bisa terasa lama gitu. Jadi ya menurut saya teman-teman bisa naruh lamaran di beberapa tempat, atau kalau teman-teman khawatir gitu ya jangan terlalu banyak, mungkin 2 sampai 4 gitu mungkin udah cukup gitu sambil nungguin hasil test code tersebut. Jadi kurang lebih ada 3 tahapan secara umum yang akan teman-teman lewati. Yang pertama adalah interview, kemudian teman-teman akan melakukan tes coding, terus yang terakhir teman-teman akan melakukan interview user. Jadi kurang lebih seperti itu ya tahapan-tahapan yang akan teman-teman jalani. Ketika kita sudah melewati tahap interview 3 tahap tadi, ya udah kita tinggal nunggu hasilnya aja. Nah, tapi ketika teman-teman mau menjalani ini semua, mungkin saya akan share sedikit tips apa saja yang bisa lebih sedikit membantu teman-teman agar lebih siap lagi, atau ya teman-teman paling tidak bisa mendapatkan nilai tambahan selama proses interview. Walaupun tips ini bukan jaminan juga teman-teman akan pasti lolos gitu ya. Jadi ada beberapa tips yang akan saya bagikan. Tips yang pertama adalah persiapan sebaik mungkin gitu. Jadi persiapkanlah diri kita sebaik mungkin sebelum melakukan interview tersebut. Mungkin bisa dimulai dengan on time, tepat waktu. Terus kemudian kalau bisa teman-teman menggunakan kemeja, walaupun itu interviewnya online gitu ya. Karena ketika pandemi kemarin kan saya juga interview juga tuh. Jadi ya kalau bisa teman-teman tetap menggunakan kemeja, terus ya sebisa mungkin audio videonya dites dulu gitu, input outputnya itu dari sana terdengar jelas juga, dan koneksi internetnya juga pastinya disiapkan dengan baik juga. Kemudian kalau saya kemarin terakhir itu biasanya saya sudah standby ya kurang lebih 15 sampai 30 menit sebelum memulainya gitu. Terus kemudian kalaupun misalkan teman-teman ada acara pada hari H mau interview, kalau bisa ya sebelum acara, kalau bisa H-1 gitu dikabarin saja orang yang menghubungi teman-teman bahwa teman-teman tiba-tiba ada acara yang harus dimundurkan. Dan hal tersebut juga pernah saya lakukan. Jika teman-teman menggunakan bahasa dan komunikasi yang baik, mereka juga pasti bisa mengerti gitu. Jadi teman-teman minta reschedule itu tidak masalah. Jadi jangan gara-gara ada acara terus teman-teman tiba-tiba dibatalin kalau memang posisinya teman-teman lagi butuh kerjaan gitu. Jadi minta reschedule untuk keperluan lain menurut saya tidak masalah, tergantung teman-teman membahasakan dan mengkomunikasikannya dengan baik. Terus tips yang kedua adalah
Ini mungkin kalau teman-teman baru melamar pekerjaan pertama kali, ini mungkin agak susah ya, tapi mungkin ini juga bisa dipersiapkan. Jadi tips yang kedua adalah kita harus punya satu perbedaan dari pelamar lain pada umumnya gitu. Walaupun kita melihat kayak kebutuhan programmer itu banyak banget, terus kemudian ya mungkin mereka mencari talent yang baik gitu. Tapi ya ketika kita melamar pekerjaan, sangat kecil kemungkinan ketika lowongan kerja tersebut disebar hanya kita saja yang melamar gitu, walaupun kebutuhannya lebih dari satu. Tapi anggap aja kita bersama 10 pelamar lainnya dan perusahaan tersebut butuh satu orang, jadi kan pasti kita akan dipilih selain hal-hal yang rata-rata orang-orang ini kuasai gitu. Jadi misalkan kita melamar di sebuah pekerjaan, terus kemudian kita hanya perusahaan hanya butuh satu orang, terus kita ada 10 orang gitu. Terus apa hal yang bisa kita masuk ke sana selain bisa coding? Karena kalau 10 orang semuanya bisa coding, berarti kan ada faktor lain yang akan dilihat perusahaan, apa yang membuat teman-teman bisa masuk ke perusahaan tersebut gitu. Jadi ini mungkin menurut saya cukup penting ya untuk persiapan sebelum kita melamar sebuah pekerjaan. Jadi kalau bisa disiapin, kalau enggak ya udah dicoba dulu aja biar teman-teman punya pengalaman interview. Salah satunya mungkin teman-teman akan ditanya seputar produktivitas. Jadi beberapa aplikasi yang sudah live production. Ini mungkin menurut saya sih agak krusial ya. Jadi penting sekali kalau kita itu punya portofolio pekerjaan ataupun pribadi itu segera live production gitu. Kalau aplikasi Android ya sebisa mungkin aplikasinya itu ada di Play Store biar mereka juga bisa ngecek gitu. Kalau website ya websitenya memang benar-benar bisa dibuka kemudian bisa dijalankan gitu. Jadi ini kadang tidak semua programmer miliki walaupun mereka jago, tapi kadang mereka kesulitan ketika harus memberikan sebuah portofolio yang sudah live production. Jadi mungkin ini bisa disiapin dan gak harus pekerjaan, teman-teman bisa bikin sendiri gitu. Terus mungkin akan dicek juga selain otodidak teman-teman ambil kursus atau bootcamp di mana gitu. Mungkin salah satunya teman-teman juga bisa mengambil bootcamp di Lasde juga, yang kalau teman-teman beneran butuh sertifikat bisa ambil kursusnya Lasde yang tersedia di Udemy. Di situ kalau teman-teman menyelesaikan kursusnya kan teman-teman juga mendapatkan sebuah sertifikat. Jadi menurut saya itu semua programmer itu ya pasti self learner atau otodidak gitu. Kemudian plusnya apa gitu? Apakah teman-teman ngambil kursus atau bootcamp atau tidak gitu. Terus menurut saya perbedaan ini juga bisa datang dari tempat kita sekolah gitu. Bisa SMK, bisa kampus gitu. Karena memang kalau misalkan 10 orang tadi semuanya kuliah, maka ya menurut saya akan penting sekali kuliahnya di mana gitu. Maka perusahaan juga menurut saya juga akan mengecek tentang status tersebut. Terus project pribadi juga, karena mayoritas saya selalu mencantumkan project pribadi saya ya, yang ketika melakukan proses interview, di samping saya juga memberikan contoh project yang saya kerjakan ketika sudah bekerja gitu. Tapi dulunya ketika melamar pertama kali saya juga memberitahukan portofolio pribadi saya kepada perusahaan tersebut. Tips yang ketiga, jadi yang tadi itu masih dua ya. Tips yang ketiga adalah proses interview itu tidak selalu sama gitu. Walaupun tadi saya sudah cerita tentang 3 tahapan secara umum, tapi sebenarnya tidak selalu sama prosesnya seperti itu gitu. Karena jujur saya pribadi, saya juga jarang sekali melakukan tes coding gitu. Mungkin dari 5 interview, 5 pekerjaan saya sebelumnya mungkin hanya 2 saja yang melakukan tes coding gitu. Jadi tidak semua tes code, kadang kita cuman interview 1 terus interview 2 gitu. Bahkan ada yang cuman 1 kali interview dengan interview user, kemudian teman-teman kalau memang mereka oke, maka kita ya akan langsung di hire gitu. Dan mungkin proses interview ini akan berkaitan dengan apa yang kita kerjakan dan dengan apa yang bisa orang lain lihat. Mungkin saya juga nggak tahu ya faktor apa yang mereka lihat, tapi menurut saya channel YouTube tutorial seperti ini atau kursus di Udemy yang saya buat itu juga mempengaruhi proses tersebut menjadi tidak sama gitu. Bisa lebih cepat, ataupun ya kalau mereka tidak tahu maka mereka akan tetap melakukan tes coding atau
ingin meyakinkan perusahaan mereka sendiri gitu. Terus mungkin juga bisa teman-teman mendapatkan rekomendasi dari teman. Itu biasanya untuk interview tahap 1 biasanya langsung dapat test code gitu juga bisa gitu. Langsung tidak perlu interview personality, tapi teman-teman akan langsung mendapatkan dokumentasi untuk tes codingnya. Jadi teman-teman berikutnya akan langsung interview dengan user gitu. Itu bisa terjadi juga jika teman-teman memang dibawa teman gitu masuk ke sebuah perusahaan. Tips yang keempat ini agak klise ya, tapi menurut saya ini juga penting gitu, karena dulu ketika pertama kali melamar sebuah pekerjaan kemudian ditolak, jadi kadang saya itu juga langsung ngerasa minder gitu, apa jangan-jangan saya juga tidak layak untuk melamar sebuah pekerjaan. Tapi mungkin cerita ini juga penting buat teman-teman ketahui. Jadi ketika saya sudah mendapatkan beberapa kali pengalaman pekerjaan, terus kemudian saya lagi butuh banget pekerjaan, terus saya melamar gitu, dan ternyata sampai beberapa minggu gitu belum ada panggilan. Akhirnya ketika dihitung total lamaran yang saya buat, ternyata ada sekitar 30 lamaran gitu. Bahkan ya ketika saya punya pengalaman tersebut, ya tidak bisa menjamin proses itu bisa lebih cepat gitu. Jadi mungkin teman-teman ya jangan menyerah aja, dan terus perbaiki lamarannya gitu. Ketika kita melamar 1, 2, sampai 5 gitu, 6, 7, ternyata perusahaan nggak manggil juga, ya coba diperbaiki lagi lamarannya. Mungkin ada sesuatu yang pengen bisa kita tunjukkan, atau di short biografi kita bisa tambahkan sesuatu agar orang lain bisa lebih yakin pada surat lamaran kita, dan itu juga bisa membantu kita. Dan channel-channel, kalau memang teman-teman belum pernah melamar pekerjaan, ini adalah beberapa yang saya gunakan ketika menyebarkan surat lamaran saya. Ada Glints, terus kemudian ada Tag in Asia Jobs. Itu juga bagus ya, maksudnya spesifik gitu, dan lebih apa ya, karena di sana sedikit gitu, jadi mungkin kayak informasinya itu lebih gampang kita baca gitu. Terus ada juga LinkedIn Jobs, di LinkedIn ya ada Jobs, itu teman-teman bisa masuk dari situ juga, atau teman-teman bisa masuk juga di Jobstreet, itu memang untuk jobs. Terus kemudian masuk ke Indeed juga. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 itu yang pernah saya gunakan sih, dan semuanya itu ngerespon ya, walaupun nggak semua akhirnya kerja gitu, tapi paling tidak semuanya ada prosesnya gitu. Ada proses interview, ada test code-nya, semua terjadi di beberapa platform mencari pekerjaan di 5 platform tadi gitu. Oke, kemudian tips yang terakhir ini motivasi. Jadi mungkin jika teman-teman membutuhkan motivasi, mungkin ini juga bisa ngebantu teman-teman gitu. Kadang itu kita sebagai programmer, kita kan berkomunitas online ya. Berkomunitas online itu kita masuk ke Telegram, masuk ke Facebook, atau masuk ke yang lainnya. Biasanya kita akan sering sekali menemukan sebuah statement atau komentar bahwa ijazah itu tidak penting, yang penting itu adalah skill gitu. Dan ya sebenarnya itu tidak salah, tapi biasanya hal tersebut itu yang mengucapkan hal tersebut itu adalah orang-orang yang sudah bekerja, atau mereka yang sudah senior, atau mereka yang sudah ya punya pengalaman banyak di dunia programming. Dan sedangkan bagi kita yang belum pernah mendapatkan pekerjaan, kan nggak benar-benar pernah bersinggungan dengan hal tersebut, apakah benar tidak perlu ijazah atau tidak. Kalau menurut saya itu tidak ada istilah tidak penting. Sebenarnya semuanya itu penting. Jadi misalkan perusahaan itu dibutuhkan skill gitu, tapi butuh 1 orang gitu, dia ngerekrut 10 orang, sama kayak cerita tadi saya di atas gitu. Semua 10 orang ini punya skill, ya akhirnya kan ada faktor lain yang mendorong faktor berikutnya yang bisa mengambil keputusan untuk 1 orang tersebut. Jadi menurut saya itu semuanya itu penting. Tidak ada kayak ijazah nggak penting, kayak sekolah nggak penting, yang penting skill. Semuanya itu penting. Jadi kalau teman-teman tidak punya semuanya, maka minimal ya teman-teman punya 1 gitu. Kalau teman-teman hanya punya skill saja, saya kira ya semua orang yang siap menjadi programmer semuanya punya skill gitu. Tapi kemudian ketika kita dihadapkan
oleh sebuah pilihan dari point of view perusahaan, maka perusahaan akan melihat semuanya. Kita sekolahnya di mana, kita pernah bootcamp di mana, kita kursus di mana, kita portofolio terbaiknya apa yang jarang ditemukan oleh pelamar lainnya, atau kemudian bagaimana ketika proses interview kita, apakah kita sudah memberikan sikap yang antusias atau memberikan jawaban yang mereka inginkan. Maka semua faktor itu penting. Jadi kalau teman-teman butuh motivasi atau kata kunci, menurut saya sih bukan apa yang penting dan tidak penting ya, tapi kita harus bisa tampil sebagai orang yang kompetitif gitu, bahwa ya kita memang siap bekerja dan kita memang passionate atau memiliki passion dalam bidang tersebut gitu. Jadi mungkin itu kata kuncinya. Jadi untuk teman-teman yang butuh motivasi ya mungkin bisa ngebantu gitu. Jadi mungkin itu aja video vlog untuk proses interview ini. Semoga bisa ngebantu. Kalau teman-teman punya tips lainnya, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar video ini. Saya Irsa dari Lasde, sampai ketemu di video vlog berikutnya.